ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-Nya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini adalah siapa yang mengejar dunia dia tidak dapat, dan siapa yang mengejar akhirat pasti dapat. Untuk membahas tema tersebut, saya ingin kutipkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah di kitab Zuhdi bab tentang cinta dunia. Jadi memang ini babnya tentang cinta dunia. Ini agaknya hadisnya ini prolognya agak panjang. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, haddatsana Syu'bah an Umar ibni Sulaiman qala sami'tu Abdurrahman ibna Aban ibni Utsman ibna Affan an abihi qala kharaja Zaid bin Thabit min indi Marwan bin Nisfin Nahari qultu ma ba'atha ilaihi hadhihi sa'ah illa li syai'in sa'ala anhu fasa'altuhu faqala sa'alna an asya'a sami'naha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanat ad-dunya hammahu fawqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aynayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya qawimatan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Umar bin Sulaiman. Dia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Abban bin Utsman bin Affan dari ayahnya. Dia berkata, Zaid bin Thabit keluar dari sisi Maryam saat siang, sisi Marwan saat siang hari. Aku pun berkata, tidaklah yang mutus seseorang kepadanya di waktu seperti ini kecuali untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu aku tanyakan kepadanya dan ia pun menjawab, sesungguhnya kami menanyakan tentang sesuatu yang pernah kami dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai ambisinya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya.
dan Allah akan menjadikannya miskin. Tidaklah ia akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya, dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menyatakan urusannya dan membuatnya kaya hati, serta ia akan diberi dunia sekalipun dunia memaksanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hadis lumayan panjang diceritakan Zaid bin Thabit itu datang dari Marwah, lalu kemudian menceritakan tentang apa yang dia dengar dari Nabi. Kita bahas Bapak Ibu, maka ad-dunya hamba, barang siapa yang ambisinya, tujuannya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi dunia menjadi tujuannya, menjadi ambisinya. Lalu dunia itu apa sih? Dunia itu bahasa para ulama ya, sesuatu yang diddul akhirah, lawan kata dari akhirat. Jadi kalau kita petakan, dunia itu ya yang bukan akhirat. Loh kok malik-malik? Akhirat itu yang bukan dunia. Oh itu kan bukan definisi Pak, itu kan hanya sebuah ungkapan saja ya. Jadi ada yang mengatakan ad-dunya masih wawah, sesuatu yang tidak diniatkan karena Allah itu namanya dunia. Nah mungkin ini lebih mengena ya, ungkapan seperti ini lebih mengena daripada dunia adalah diddul akhirah. Dunia adalah lawan kata dari akhirat, akhirat adalah lawan kata dari dunia. Terus kemudian Bapak Ibu, kalau kita bicara dunia, berarti dunia jadi kalau kita bicara tentang dunia, duniawi, maka kita bisa petakan beberapa hal. Kan di sini disampaikan siapa yang ambisinya dunia. Yang pertama Bapak Ibu, ini petanya biar kita nanti sedikit banyak paham tentang peta duniawi ini. Maksudnya biar tidak salah. Kita menduga yang kita lakukan itu untuk akhirat, tapi ternyata untuk dunia. Nah ini kan jadi tidak pas. Yang pertama Bapak Ibu, petanya adalah dunia itu kaitannya dengan harta benda. Ini yang sering dipahami umum oleh masyarakat dan itu benar. Apabila tujuan seseorang itu untuk mendapatkan harta benda, maka berarti dia tujuannya untuk duniawi. Berarti dia masuk di sini. Barang siapa yang ambisinya untuk duniawi. Masalah wasilah, masalah tangga, masalah jalan itu bisa beda-beda, tapi tujuan akhirnya adalah mendapatkan harta dan benda. Dengan kerja, tujuan akhirnya mendapatkan harta dan benda. Di titik itu tujuan panjenengan, maka berarti jenengan memang bekerja untuk duniawi. Terus kemudian yang kedua, duniawi itu popularitas, nama baik, terus kemudian keterkenalan. Orang ini Bapak Ibu, eksistensi dirinya pengen diketahui oleh orang lain. Makanya kenapa media sosial itu laris. Media sosial itu kan
salah satu yang dididik adalah keinginan orang untuk menunjukkan eksistensi diri. Sebagian manusia itu kalau sudah cukup makan, maka dia akan mencari kebutuhan yang sekunder. Makan sudah, pakaian sudah, kemudian rumah sudah, maka dia akan mencari kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan sekunder sudah, motor ada, mobil punya, handphone punya, maka langkah selanjutnya adalah tersier. Keinginan untuk dikenal, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dimuliakan, keinginan untuk dinomorsatukan. Nah, yang tadi saya sebutkan itulah lingkaran duniawi dalam dunia kepopuleran. Maka Bapak Ibu, tidak perlu dan tidak penting bagi kita untuk mengejar popularitas. Saya tidak mengejar popularitas. Popularitas itu wilayahnya ada yang kecil, ada yang besar. Bapak Ibu, kalau kita pengen mendapat pengakuan dari orang yang ada di sekeliling kita, kalau kita umpamanya di grup media sosial, di grup WA, di grup Telegram, di grup yang lain, kemudian kita melakukan sesuatu dan tujuan utamanya adalah eksistensi diri, pengen dikenal sebagai A, pengen dikenal sebagai B, dan tujuannya memang itu saja, maka sesungguhnya ini adalah bagian dari sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi masuk di sini, barang siapa yang ambisinya duniawi, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Oke. Jadi masuk itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya jabatan. Nah, ini termasuk hal-hal yang sifatnya duniawi, dan ini juga sering menjebak manusia. Karena jabatan Bapak Ibu, orang ini akhirnya bisa mengejar jabatan dengan cara yang tidak elegan, dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, dengan cara yang merusak aturan-aturan syariat agama Allah. Ini bisa terjadi. Betapa banyak perebutan kekuasaan dengan cara yang ilegal, dengan cara yang tidak benar. Maka kalau ada orang melakukan tindakan tertentu, ujungnya adalah karena mendapatkan kekuasaan, maka sesungguhnya dia sudah ambisi terhadap dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, identifikasi yang tadi kita sampaikan mestinya kan kita sikapi. Lalu bagaimana Pak? Bukankah kita itu butuh tiga-tiganya? Kita butuh harta benda, kita butuh populer, kita butuh jabatan tertentu. Betul Bapak Ibu, semua ini kita butuhkan karena kita memang hidup di dunia. Kita butuh harta benda, kita butuh terkenal, kita butuh eksistensi diri, kita pengen supaya diri kita itu dikenal publik dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, jika itu yang terjadi pada diri kita, jangan dijadikan tujuan utama. Jangan dijadikan itu sebagai ambisi kita. Sebab kalau sudah ambisi, yang muncul itu adalah setan. Dan setan itu pandai, setan itu pintar, membelokkan manusia seakan-akan dia berada di jalan yang benar, padahal sesungguhnya dia berada di jalan yang salah. Dan itu juga menjadi strategi Allah untuk menjauhkan manusia dari Allah. Jadi Allah itu punya strategi juga Bapak Ibu, namanya istidraj. Istidraj itu pemanjaan yang dilakukan oleh Allah dengan memberikan apa yang dia inginkan berkaitan dengan urusan duniawi. Harta benda dia kasih,
jabatan di atas kesolihan tidak, kedekatan dengan Allah tidak, kemudian kemuliaan di sisi Allah tidak dikasih, tapi yang dikasih hanya duniawi. Itu cara Allah memanjakan manusia, karena Allah tidak suka kalau orang itu berpikir. Kan dari apa ya? Jadi Gusti Allah itu seneng sama cakwi dikir, makanya dibuat lalai dengan banyak hal. Tapi tetap pada akhirnya dia akan dihandulkan. Itu hanya proses saja. Kasih jabatan, kasih jabatan, kasih jabatan, cekel. Ngomong ini, anu enak tuh Pak. Coba jangan bayangkan, karya dibangun dari kecil, dari usia 25 tahun berjenjang sampai 32 kali dia ganti karir sampai di tempat tinggi, tekan gone pensiun pulang 10 dino, cekel, dimiskinkan, dipenjara seumur hidup. Enak betul-betul. Nah, yang awal itu pemanjaan namanya, memang sengaja biar kamu celaka, saya kasih ini. Itu namanya istidraj. Istidraj begitu itu Bapak. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah tadi, bahwa barang siapa yang ambisinya hanya untuk urusan duniawi saja, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Mungkin kita itu kan kadang begini Bapak Ibu, antara realita dengan dawuhnya Nabi kan ada gap ya, ada disparitas. Saking dengan komo hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau kita melihat tahrij hadis yang disampaikan oleh para ulama, hadis ini sahih. Hadis yang saya kutip tadi adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis yang ada. Nah, ada informasi dari hadis yang tadi kita sampaikan. Barang siapa yang ambisinya adalah untuk urusan duniawi, maka Allah cerai beraikan urusannya. Terus dengan melihat ini dengan mata kepala sendiri, ini teman saya Pak, dia tujuannya duniawi saja, dia menghalalkan segala cara, lalu tidak dicerai beraikan urusan duniawi ini. Lalu kita bikin kesimpulan bahwa hadis ini tidak benar, karena ada jarak, ada disparitas antara apa yang disampaikan oleh Nabi dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Wah, ini ujian keimanan namanya Bapak Ibu. Kita harus mempercayai mana? Mempercayai penglihatan kita atau mempercayai apa yang disampaikan Nabi? Nah, ini saya ngaku. Logika modern akan mengabaikan hadis ini. Logika yang kita bangun dengan ilmu filsafat kita, logika yang kita bangun dengan ilmu semantik kita, nanti akan mengingatkan kepada kita, iki hadis ora bener. Wong nyatane akeh wong sing tujuane duniawi tidak dicerai-beraikan oleh Allah. Nyatane ngono. Kok jenengan muni nyatane ngerti hakikat ora? Kita mengatakan kenyataannya begitu, emang begitu betul. Jangan-jangan di balik layar ada sesuatu yang kita nggak tahu, yang kita nggak tahu. Apakah orang yang tujuannya duniawi ini betul-betul dia itu terkonsolidasi dengan baik apa yang dilakukan? Jangan-jangan dia dicerai-beraikan oleh Allah. Nek bahasanya Gusti Allah ini muni Quran ini. Sekali lagi ini kan bicara dalil, bicara dalil Quran. Jadi wong Islam dia niku Pak, nonton wong kafir itu udah bersatu padu, wong munafik itu satu. Jadi mereka bersatu seakan-akan persatuannya kokoh. Tapi Allah mengingatkan dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini ada di juz berapa? Kalian menduga mereka itu bersatu padu, berkumpul, padahal hati mereka itu tercerai-berai.
Kuwi nek Gusti Allah ngendikan ngoten niku, kula jenengan meh percaya apa ora. Sama kita bicarakan Israel itu kan pusing Bapak. Apa informasi yang sampai ke telinga kita, informasi yang sampai ke kita saat ini dan mungkin sudah beberapa tahun ini menggambarkan bahwa Israel itu mulia, Bani Israel maksudnya, atau Yahudi lah ya. Yahudi Bani Israel itu mulia, mereka menguasai dunia, mereka seperti ini. Maka ondori, ya. Tapi kita baca ayat itu unik Bapak Ibu. Di surat Al-Imran, duribat alaihim dzillatu wal maskanatu aynama suqitu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sudah saya bukakan ayatnya. Duribat alaihim dzillatu aynama suqitu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah. Al-ayat Ali Imran 112. Ini cerita tentang orang Yahudi dari Israel, tentang ahli kitab. Dawi Gusron mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Siapa mereka yang dimaksud? Ahli kitab. Kecuali jika mereka berpegang pada tali atau agama Allah dan tali atau perjanjian dengan manusia, mereka mendapat murka dari sisi Allah dan dilindungi kesengsaraan. Ini ayatnya ceritanya mereka dihinakan dimanapun berada, mereka diliputi kesengsaraan. Tapi pandangan kita, oh dia tidak sengsara kok, dia tidak hina. Jadi terjadi perdebatan dalam batin kita sebagai mukmin. Realita yang saya lihat, mereka itu mulia dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya, mulia. Tapi Gusti Allah menghentikan mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Lah kok ono perbedaan? Makanya Imam Ghazali pernah mengajak kita berpikir model itu. Nek aku ngono kuwi, saya mendengar seperti itu atau saya melihat, saya lebih percaya apa yang disampaikan oleh Allah. Makanya sahabat dulu itu mungkin bagi orang sekarang dianggap agak gila. Dia sakit perut, dikasih madu. Sembuh enggak mas? Enggak ya. Lalu kasih lagi madu. Sembuh enggak mas? Enggak. Yang ketiga kasih lagi madu. Sembuh enggak mas? Enggak. Apa yang dikatakan sahabat tadi? Ini agak irasional apa yang disampaikan. Tapi kita kalau melihat dalam perspektif lain ya rasional saja. Dia mengatakan, saya tidak percaya dengan bautmu, saya lebih percaya dengan fungsi madu ini. Mau jawabnya? Ini kan enak Pak. Dipikirkan apa nyanda. Bagi orang yang tidak suka dengan cara berpikir begitu akan mengatakan ini bang udah gila ya. Lawang wetenge loro kok sing dipercaya malah obate. Lah kan padha niki. Informasi yang sampai ke telinga kita, yang kita pandang, yang kita lihat, mereka itu mulia. Lah kok Gusti Allah ngendikan mereka itu tidak. Atau tadi ya dalam konteks apa yang kita bahas di hadisnya Imam Ibnu Majah tadi, orang yang ambisinya duniawi akan diceraikan oleh Allah. Kok malah kompak? Kan kompak menurut pandangan Anda, tidak tahu hakikatnya. Pun seandainya dia tidak kompak, seandainya dia tidak sukses karena dia malu, maka dia akan menutupi ketidaksuksesannya dengan seakan-akan dia sukses. Masalah buah-buah kan manusia, suami istri, padahal kalau di rumah berantem, di luar
pura-pura Adamsa itu ada yang begitu. Jadi pura-pura sebenarnya bobrok di dalam dirinya, hancur binasa, tapi dia tidak memperlihatkan di hadapan publik, dan kita melihat hanya yang kita lihat. Makanya Bapak Ibu, yuk kita latihan percaya, latihan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi. Memang agak berat ini dalam konteks hari ini, berat karena kita itu sudah kadung kulino berpikir ini, ya mungkin ini linear, nah ini dianggap tidak linear, cara berpikirnya melompat, tapi itulah daunnya Nabi. Kadang memang kita itu dihadapkan pada dilema Bapak Ibu, kita dihadapkan pada dilema di mana realita yang ada di masyarakat itu tidak nyambung dengan apa yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi adu keyakinan saja, antara keyakinan bukti empiris yang kita lihat dengan mata kepala atau keyakinan kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Cuma kan jadinya agak doktrin. Ketika doktrinnya tadi kan tidak mudah diterima. Benar nih. Dari mana tuh hadis ini? Lo tak besi itu. Kontinent ini. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan menceraikan urusannya, dan Allah akan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Maksudnya apa Bapak? Orang seperti ini tidak pernah merasa puas, dan itu sudah menjadi teori publik. Jangan pernah puas atas capaian kamu. Itu sudah menjadi teori publik, Pak. Jangan pernah merasa berada di zona nyaman. Jangan. Loh, orang tidak merasa nyaman di zona nyaman, berarti kan orang iso syukur, Pak. Diperlihatkan di pelupuk matanya sesuatu yang belum dia capai. Kapan dia selesai? Tidak akan ada. Nah, ini orang yang mengejar dunia. Nah, terakhir, ya karena waktu kita sudah habis ini, siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, dan Allah akan menjadikan di depan matanya itu kekayaan hati. Artinya apa? Mampu mensyukuri apa yang ada, bisa menikmati kekurangannya. Bukan enak dalam konteks berhidup di muka bumi ini. Kalau kita bisa menerima kekurangan, menikmati kekurangan, mensyukuri apa yang dia capai, itu kan nikmat. Ini ke Bapak Ibu. Nah, ini kayaknya akhir-akhir ini kan muncul generasi muda yang kita uripe digawe rada santai, tapi kesantaian akhirnya disenangi wong tuane. Ya, itu tetap ada hubungannya ya, tetap ada hubungannya. Jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya adalah ketika di depan mata manusia ini ada keinginan untuk mencapai sesuatu yang belum dia capai dan tidak puas atas apa yang dia dapat, ada kemungkinan yang dia kejar, yang dia ambisi adalah urusan dunia. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Monggo dilanjut tanya jawab. Oke, langsung saja kita tanya jawab. Saya awali dengan saya dulu, Pak. Awali dengan saya dulu. Baru itu dengan kalau tidak salah itu kan ada hadis yang mengatakan begini, kalau saya salah dikoreksi Pak. Dan bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati besok. Untuk mengimplementasikan hadis ini juga dalam kehidupan, caranya bagaimana Pak? Satu, mau silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah bermimpi, Pak Ustaz, ingin punya mobil Camry. Tapi saya merencanakan lagi setelah Camry nanti saya pengen ganti Pajero.
dan seterusnya. Tapi saya sudah kelihatannya kok saya sudah merasa bosan dengan mobil-mobil. Saya beralih ke istri Pak Ustaz. Istri saya cuma satu Pak Ustaz. Saya tidak percaya. Satu di Semarang, satu di Ungaran, dan satu di Salatiga Pak Ustaz. Tetap satu Pak Ustaz. Nah, apakah itu juga duniawi Pak Ustaz? Mengejar duniawi. Demikian Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan satu hadis, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya. Jadi hadis itu memang sebagai fadhailul amal, sebagai motivasi bagi kita hari ini. Meskipun itu hadis memang statusnya lumayan kontroversi, ya. Nah, ada perdebatan di kalangan para ulama berkaitan dengan itu. Tapi nilainya bagus lah, nilainya bagus, substansinya bagus. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. Nah, bagaimana kita memaknai hadis yang tadi disampaikan itu dalam realitas kehidupan kita? Bapak Ibu, hidup itu kan pintar-pintarnya kita meracik apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi hidup itu kan tidak linear, tidak hitam putih. Nah, kalau Nabi mengingatkan, yuk berbuat untuk duniamu, untuk apa yang ada di sini, seakan-akan engkau hidup selamanya, berarti kita serius. Nek nyambut gawe yo jole galit, nyambut gawe yo tenanan. Jadi kita serius kalau nyambut gawe. Kanjeng Nabi itu nek dodol tenanan. Strategi marketing beliau betul-betul menggunakan strategi yang paling fresh, yang paling baru. Itu Kanjeng Nabi. Makanya dulu beliau kan menggunakan model bagaimana? Ini sing apik. Pak, jadi beliau menyampaikan biaya produksi, lalu kemudian menyampaikan tawaran keuntungan yang akan diberikan. Itu Nabi. Jadi ini saya punya produk, biaya produksinya 1.000, terus untuk biaya produksi termasuk untuk perjalanan, gaji karyawan dan sebagainya, oke. Nah, terus saya ingin dapat net profit ini. Supaya saya dapat net profit, saya tawarkan pada jenengan ini 1.000, jenengan mau ngasih saya berapa persen? 20%, 30%, 40%. Nah, deal-dealannya itu di profitnya, bukan di harga dasarnya. Nah, cuma beliau membangun image, membangun brand dulu bahwa beliau itu Al-Amin, yang membuat orang ini percaya. Berarti dalam konteks bisnis beliau itu kan membangun merek diri ya, branding, terus kemudian membangun strategi. Dan apa yang terjadi ketika beliau membawa dagangannya calon istrinya yaitu Khadijah, maka untungnya itu luar biasa, tanpa manipulasi, tanpa menyembunyikan sesuatu, tapi karena beliau menggunakan strategi. Nah, itulah kurang lebih makna beramallah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Jadi kita proporsional, meramu sesuatu itu ya sesuai dengan racikan yang semestinya. Nek memang meh gawe sambel, yo nganggo resep sambel. Nek memang pengen buat bakso, buatlah pakai resep bakso. Jadi artinya sesuatu itu ditempatkan pada tempatnya. Karena urusan duniawi, maka supaya kita punya semangat tinggi, ya disemangati dengan kita akan hidup selamanya.
Tapi apa bisa manusia berpikir akan hidup selamanya? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Bahwa jenengan dikandani, Mbah jenengan usianya 100 tahun meneh. Alah kuwi kedem-demi ngono balik. Lah iya toh. Orang udah divonis penyakit oleh dokter. Dokter sudah mengatakan, "Dok, Bapak, ini panjenengan mungkin tidak lama lagi." Terus kalau masih ngendikan, "Boten Pak, jenengan ki sesuwe, jenengan ki sehat." Apakah manusia ini akan menerima 100%? Boten. Dia tahu bahwa yang dikehendaki adalah untuk menghibur. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Serius. Sebaliknya, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini juga serius kalau ngamal. Artinya tadi di mukadimah dengan sampaikan, yuk kita berupaya di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Ya, prinsip kita begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, saya mohon berikan saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka dulu itu kalau orang mendeskripsikan tentang sahabat Nabi, ini deskripsi dari orang kafir, penilaian dari orang kafir. Orang kafir sing biji. Jadi sebelum ono biji-biji GoFood, ono Grab, barangnya saat ini ono bintang-bintang 1, 2, 3, 4, 5 itu. Dulu itu orang kafir udah biji sahabat Nabi. Mereka udah bisa menilai, mengidentifikasi. Apa yang mereka ucapkan? Saya lihat teman-teman Muhammad itu kalau siang seperti singa, naik perang, buala, naik ini semangatnya tinggi, naik bengi, nangisan. Maksudnya naik bengi, naik ibadah, mereka itu kayak orang tidak punya doyo, nangisnya gampang, terus kemudian kayaknya mereka itu lunglai, lemah di hadapan Tuhannya, mereka itu lemah. Tapi begitu siang gagah berani. Nek kula panjenengan wali Tuhan, nek nyambut gawe megah, nek ibadah ya ogah. Lho ya piye iki? Alasane lho kok Pak nyambut gawe ini kok lemes ngoten, bengi mambengi kakean melek. Padahal meleke mboten ibadah. Meleke nonton bola. Meleke. Nah, ini kan kacau kabeh kan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Ya begitu. Jadi kurang lebih dalam konteks kita, bagaimana kita itu semangat di dalam mencari dunia. Nah, semangat dalam mencari dunia itu ada koridornya, di mana tujuan utamanya bukan untuk mendapat duit. Dengan carilah duit, tapi tujuan utamanya jangan untuk mendapat duit. Tapi saya niat mencari duit. Duit saya ini kendaraan bagi saya untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu yang kita lakukan. Karena kita bisa zakat, kita bisa sedekah, yaitu karena kita punya duit, punya harta. Tapi Bapak Ibu, bagi kita yang tidak ditakdirkan punya harta, tidak usah berkecil hati. Ibadah kita sabar. Supaya ono nggone dhewe-dhewe kok. Mboten usah kula panjenengan iku terus meri karo kancane, meri karo tanggane. Yang kedua, berkaitan dengan masalah sudah dapat ini, pengen Camry bosen ganti Pajero, bosen ganti Alphard ganti helikopter ganti Spur ganti apa namanya, pesawat pribadi dan seterusnya. Apakah itu indikasi cinta dunia? Betul. Jadi itu betul Bapak Ibu, nggak ada hadisnya indikasi itu. Maka itu harus dikat, dan kita perbaiki. Untuk urusan ini belum ada 1 tahun, dan tadi siang pun saya ke tempat yang saya sebutkan ini. Jadi saya ketemu, terus cerita, Pak Ustaz, jadi ceritanya sama dengan pertanyaan tadi. Saya itu punya hobi yang nggak bisa dihilangkan, tapi tolong dinasihati saya.
Jadi beliau itu pertama hobinya koleksi barang-barang antik mahal. Satu, itu wis pokoknya ngomong itu luar negeri wis 100 pion negara wis tekan kabeh. Dan dia suka koleksi barang A, barang B, barang C dan seterusnya. Satu. Yang kedua, yang tidak bisa saya hilangkan sampai detik ini, koleksi mobil. Kalau tadi diceritakan ada Camry, ada Pajero. Kalau ini bukan hanya Camry, Pajero. Tak dulu nih ngomongin itu pertama Audi kelas apa itu saya tidak tahu. Audi sing apik Yang kedua saya tengok lagi ada Alphard generasi terbaru. Yang ketiga ada lagi mobil sport dengan 2 pintu. Lah kula kan takoni Pak dengan menurut pajak pinter. Lah niku Ustaz, kula nek mikir pajak itu kira-kira ya ora tau diku pajak larang. Angger aku bayar pajak sesuk bayar maneh. Padahal ora tau diku. Lah mboten pun mandek saged mboten. Mboten saged Ustaz. Jadi saya tidak bisa. Kalau Anda tidak bisa, saya kasih solusi. Apa solusinya? Niku mobil jenengan kan longkok gawe dolan to. Gawe yo makan ngaji. Gawe yo makan ngaji. Kenapa? Supaya Anda itu tujuan utamanya tidak hanya urusan duniawi. Jadi numpangi urusan duniawi karena tidak bisa menghindari 100% dengan ya Pak, merekayasa. Akhirnya mobil itu jadi nek mangkat ngaji padahal antara tempatnya dengan masjidnya tadi paling tidak ada 1 kilo kan, tidak ada 1 kilo, tapi dia suka pakai mobil. Sempat dikritik teman-temannya di hadapan saya lagi, Pak Ustaz, ini ngaji gue melaku kalau numpak mobil apa ini ngono, koncone takone kula jawab tergantung berapa tergantung piye. Lah ngaji yo nggo Alphard apa pamer. Ya kula jawab, wong kula sing ngandani masalahnya. Lho ngaji kok Alphard niku nek niate pamer berarti entuk pameran. Tapi nek niate ya Allah, saya niat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini nikmat saya syukuri dengan saya buat untuk ibadah. Paling tidak lini masane supaya ditakoni kalau malaikat diaudit penggunaan Alphard ini. Takoni masjid, berarti kan ini bukan duniawi semata. Ini jenengan yang di mobil sampai api gawa ngaji Pak. Aja ketulan tok. Bulan dadi kok apa lini masane jejak digital yang dicek oleh malaikat kan mau lah kuwi ning ndi ning tempat kabuke Badungan. Bulan ning ndi ning di puncak kono. Pokoke lha kok nggone kok apa nek cetha kabeh. Lho nek ngoten kan paling tidak kita punya amit tameng lah bahwa yang saya dapatkan ini untuk ibadah. Jadi kalau tadi itu tidak ada hentinya. Makanya nasihat saya kepada yang seperti itu, termasuk diri saya kalau punya seperti itu, jenengan kabeh, nek jenengan punya seperti itu, mulailah pilih titik akhirnya. Saya sampaikan begitu. Karena beliau juga punya handphone yang handphone itu pokoknya gak dilarang. Dan dia cerita bahwa ini dia ngantri di San Francisco orang itu ning ngene Singapura. Tapi tetap di Singapura kedua ya tidak akan. Dan itu tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah mulai untuk apa hal-hal yang sifatnya ini apa sifatnya koleksi dan sebagainya, mobil dia tidak nambah lagi, udah ini aja lah wis. Jadi mboten nek ana sing baru-baru terus saya lanjutkan yang tadi. Lah saya ganti bojo piye? Apakah bojo itu juga sama kaitannya dengan seperti yang tadi? Sama saja, itu hawa nafsu namanya. Jadi Bapak Ibu, hawa nafsu itu kata para ulama, wa nafsu katifli
Niku ning Qasidah Burdah. Di situ disampaikan nafsune menungso niku kaya bocah cilik. Dadi leh nyapeh angel. Leh nyapeh angel. Jadi kaya cah cilik yen disapeh niku nesu, ngamuk-ngamuk, guling-guling. Sama. Jadi nafsu kita itu apa? Nafsu ya macam-macam nggih. Nafsu makan, nafsu ya seperti tadi, terus sudah punya istri satu pengen dua, dua pengen tiga, tiga pengen empat. Emang ada selesainya? Sesudah empat ya tidak ada selesai. Makanya dulu ada, tapi ceritanya ini saya kuncinya tidak mampu mempertanggungjawabkan. Yo monggo mau cerita. Ana wong kok nikah ping 600. Lah nek umure antara muda sampai mati ini 50 tahun, berarti kan setahun ping 12. Berarti mboten sasi nikah terus. Anggo wis papat, pegat siji, golek siji meneh. Mboten sasi, mosok uripe kanggo nikah tok. Jadi wallahu a'lam. Tapi intinya Bapak Ibu bahwa hawa nafsu itu perlu dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, ya akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Maka yang ditanyakan tadi yang pertama berkaitan dengan aksesoris, mobil, rumah dan sebagainya, itu adalah bagian dari duniawi yang harus kita batasi. Kalau kita tidak bisa berhenti, tapi kita punya titik akhir. Di titik ini saya akan berhenti. Kalau tidak begitu, mohon maaf, setan akan menguasai manusia tersebut dengan cara dia dan akan menjerumuskan ke tempat yang tidak pernah dia sangka. Matur Bapak. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi menarik pengantarnya Mas Edi tadi, mana yang harus didahulukan. Terus kemudian ada dua pertanyaan dari Mas Edi dan Pak Tuti. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana menyeimbangkan kehidupan di dunia dan akhirat agar kita selamat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda terakhir. Ada. Waalaikumsalam. Saya belum dijelaskan Pak Ustaz tentang Cilik suaranya. Pak Ustaz, mohon saya dijelaskan tentang judul siapa mengejar dunia pasti tidak dapat. Mohon dijelaskan Pak Ustaz, siapa yang mengejar dunia pasti tidak dapat, dan siapa mengejar akhirat pasti dapat. Ini maksudnya apa? Siapa yang mengejar dunia tidak dapat akhirat, sedangkan kalau mengejar akhirat dapat dua-duanya. Apa maknanya bisa diberikan seperti itu Pak Ustaz? Saya kurang begitu jelas hari ini. Karena saya, asumsi saya, kalau bagaimana contohnya orang mengejar akhirat, apakah hanya sholat, puasa, haji, zikir, semuanya itu dilakukan tanpa bertindak untuk mengejar dunia? Apakah itu didapatkan dunia Pak? Itu pertanyaan satu. Kedua, kita diajarin untuk berdoa, karena akhirnya kasar bagi akhirat yang sama. Bukankah dua-duanya harus kita cari? Saja Pak, mau dijelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dengan Pak Ustaz terhadap yang sudah WA ke saya. Insya Allah besok minggu depan saya tanyakan di Ustaz. Pak Ustaz, ada yang terjawab Pak, waktunya habis. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan dua-duanya ini sebenarnya ya satu ya, mirip-mirip ya, mirip dan tadi sudah kita jelaskan ya, cuma kurang menggigit ya penjelasannya. Oke Bapak Ibu, bagaimana kita bisa
mengambil dunia dan akhirat secara bersamaan atau paling tidak proporsional gitulah. Kalau bersama-sama berat, kita ambil secara proporsional. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan di awal, yang namanya dunia adalah seseorang yang mengejar sesuatu endingnya atau terminal akhirnya adalah di sesuatu itu, di benda. Nah, sebenarnya ini kan bisa kita sikapi. Kalau kita pengen dapat dua-duanya Bapak Ibu, yang pertama, carilah dunia dengan cara aturannya diikuti. Mengikuti aturan. Karena kita begini, saya mau jualan, saya mengikuti aturan agama, berarti saya jualan niatnya tidak sekedar mendapatkan keuntungan, tetapi saya mendapatkan pahala di sisi Allah. Loh, emang dodolan itu untuk masuk surga? Bisa. At-tajir as-shodiq, tajir sing shodiq, tajir itu pedagang. Karena saat ini tajir melintir berarti sugih. Tajir itu pedagang. Pedagang yang jujur, dia akan masuk surga. Kenapa? Karena berdagang. Jadi badine dagang kuwi, satu dapat keuntungan berupa harta benda, yang kedua dapat keuntungan surga. Kan dapat dua-duanya. Bisa. Tapi persyaratannya dia dagang harus jujur. Seperti tadi yang saya contohkan, Nabi datang menyampaikan, ini saya jual produk, biaya produksi sekian, dan ngomongnya biaya produksi sekian, ya betul-betul sekian, bukan sekian dengan markup 35%. Oh, lalu sapu-sapu. Betul-betul sekian. Oke. Makanya Bapak Ibu, ini saya bilang gini. Kemarin malam minggu saya malam minggu pendaya ditanya, Pak Ustadz, saya ini kan punya kebun, terus saya itu beli letok. Nggak boleh letok dalam adab syar'i, katanya nggak boleh. Terus gimana Pak? Nah, saya sampaikan, jangan beli, tapi ganti ongkos produksi. Mungkin jenenge beli Pak, boten akadnya beda. Ganti ongkos produksi. Jadi produksinya mulai dari awal sampai menjadi benda, sampai berada di tempat itu ongkos produksi ini seberapa, dia dibayar dengan berapa, itu dibolehkan mengganti ongkos produksi. Nah, berarti orang ini berjualan, orang ini berbisnis tidak semata-mata mengejar keuntungan, ya profit dengan nominal tertentu. Tidak hanya itu, bahwa itu menjadi tujuan, yes, tapi bukan tujuan akhir. Nah, itu cara kita kalau pengen mendapat dunia dan akhirat sekaligus. Karena yang namanya ibadah, tadi kan ditanyakan, tuh kalau ingin mendapatkan akhirat, apakah ibadah itu hanya sholat? Betul, bisnis itu ibadah. Bisnis itu ibadah, kerja itu ibadah. Apapun yang kita lakukan, hakikatnya adalah menjadi ibadah. Makanya kita tadi di awal itu sudah sampaikan, apa sih bedanya dunia dan akhirat? Pertama kan saya sampaikan, dunia adalah yang bukan akhirat, akhirat yang bukan dunia. Nah, terus kita lanjutkan, dunia itu masih wallah, kalau tujuannya selain kepada Allah, berarti kuwi jenenge dunya. Tapi kalau tujuannya kepada Allah, maka itu bukan dunia, meskipun perbuatannya tidak nambah ibadah. Konsep Nabi itu pernah dimuskilkan oleh sahabat. Nabi mengatakan, fi buti ahadikum shadaqah. Apa maknanya? Maknanya apa? Kamu menggauli istrimu itu shadaqah. Kan ngeget-geti. Loh, mosok ngono sedekah ya Rasul? Itu ibadah.
Rasul menjawabnya begini. Lah terus nek mau kok kene ngliyani bojomu ora dosa kan ngono. Itu logika yang dibangun oleh Nabi. Fi bud'i ahadikum shadaqah. Sehingga di situ para ulama mengambil sebuah kesimpulan. Oh, ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya ngaji. Ibadah bukan hanya baca Quran. Tetapi sesuatu itu bisa menjadi ibadah atau bisa bernilai ibadah. Nah itu yang ditanyakan tadi pertama, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kata kuncinya sebenarnya niatnya bukan semata-mata untuk mendapatkan duit, terus dia ikuti aturannya. Yang paling berat mengikuti aturannya masalahnya. Kene wis niate apik, kula meh golek duit tak gawe kanggo umroh. Lah carane ngapusi. Niatnya kan wis bener dong nih. Caranya bener, bener. Boleh enggak begitu? Enggak boleh. Dan itu bukan ibadah karena prosesnya tidak benar. Jadi jenengan ora usah ngeter. Saya niatnya ibadah. Kenapa? Aku boleh duit niatnya kanggo bangun apa masjid. Ya apa? Nah, tapi wong korupsi kok. Yo ora iso korupsi kok lillahi ta'ala. Nawaitul korupsi lillahi ta'ala. Ora iso lah. Nggak bisa. Nawaitu nipu, niat ingsun nipu lillahi ta'ala. Nggak bisa. Ditolak mentah-mentah sama Allah. Nah itu jadi ibadah yang utama dalam kehidupan kita itu adalah sebenarnya ngikuti aturannya aja. Pokoknya orang anut aturannya, ora usah dinut, ora anut aturan. Nah, terus menyambung yang tadi mengenai judul kita. Sebenarnya judul itu kan tadi sudah tersirat saya koreksi. Saya langsung membaca hadisnya Ibnu Majah yang berkaitan dengan dawuhnya Nabi. Kan kalau tadi disampaikan siapa yang mencari dunia pasti tidak dapat. Kan kita bacakan hadisnya Nabi tidak begitu. Siapa yang ambisinya mendapatkan dunia dia akan dicerai berikan, bukan tidak dapat. Jadi judulnya itu ada dikoreksi. Jadi judulnya ada dikoreksi. Mau ngalus mau oleh koreksi lagi ada cetake maksudnya. Oke, jadi apa namanya mencari dunia tidak dapat, pasti tidak dapat. Itu dapat, banyak yang dapat. Cuma Allah akan mencari berikan urusannya. Kan urusannya bisa dunia, bisa duit, kok bisa duit, bisa keluarga, bisa macam-macam. Menungso niku dibinasakan oleh Allah dalam urusan dunia itu dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu. Duitnya sukses, keluarganya moral-marit ada. Padahal tujuannya memang mencapai itu. Wis pokoknya ono wae Bapak Ibu. Silakanlah dicek. Silakan dicek itu orang-orang yang tujuannya hanya duniawi saja. Allah akan membikin membikin cerai berai urusan dia. Wono wae Bapak Ibu. Pasti ada. Bodoh sing diklumpukke sawene ditipu kancane. Ono. Lek nglumpukke nganti 20 tahun tekan gone Lampung. Kula pun bolak-balik ketemu wong meh pensiun kondisi ini ngoten niku. Kula yo mesake. Mesake Bapak Ibu. Real itu nyata. Saya pernah ketemu Bapak Ibu. Jadi betul-betul nyata. Saya tanya, jenengan wis dibojo Pak? Belum. Usianya berapa? 40 sekian. Lah napa lagi bojo? Kula niku nyambut gawene tenan. Dedikasikan hidupnya untuk perusahaan dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia dipindah waktu itu mau menjadi salah satu kepala kantor cabang, pindah melu ngaji ning Istiqomah malam Setu pisan tok. Besoknya dia dipenjara, dijebak sama teman-temannya dan dia dipenjara 4 tahun habis duitnya disileh kancane teh meh dibojo delalah meh dibojo ora sida. Saiki wong mbok wis dibojo kok. Nah artinya begini. Jadi dia orientasi duniawinya itu luar biasa. Itu ceritanya kepada saya. Pokoknya uripku tak dedikasikan. Dia itu bisa bekerja sampai jam 9 malam.
Oh, neng omah lagi bojo kok ngapain? Nah itu yang dia lakukan. Ternyata ambisinya itu dihancurkan oleh dirinya sendiri. Dan dia akhirnya apa yang terjadi? Dia dijebak oleh temannya sendiri. Kemudian waktu itu dia menjadi penanggung jawab waktu terjadinya Merapi meletus. Nah, dia menjadi penanggung jawab pembangunan shelter itu. Bukan dia sebenarnya, dia yang menjadi satu pengguna anggaran. Ternyata 96 miliar fiktif dan dia yang harus mempertanggungjawabkan. Padahal dia pindah ke kota Semarang itu baru 5 hari. Tekan kono wis tanda tangani kabeh dhek teko, dia tidak tahu yang melu tanda tangan nyemplung 4 orang gitu. Kasihan. Dengan tujuan gue foto menggolek dunia, akhir dunianya dicerai berikan oleh Allah. Jadi mengenai judul tadi, Bu, kita ubah maknanya bahwa orang yang ambisinya duniawi, Allah akan mencerai berikan urusannya dan akan membuat dia itu merasa tidak puas. Terus di depan matanya itu adalah kekurangan, sesuatu yang tidak dia capai, yang mendengung di dalam pikirannya. Jadi pikirannya itu terngiang-ngiang sesuatu yang belum didapat. Jadi dia selalu dibukakan capaian oleh orang lain yang belum dia dapat. Momentum ini. Mantan Ibu, mantan Tuhan. Ini betul Ustaz, betul Bapak-Bapak Ibu sudah atas kedalaman dengan semua, mudah-mudahan bisa insyaallah kita ketemu kembali ke dalam amuran atas kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.